Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bikin ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu meskipun tidak keadaan tatap muka, meskipun online, dan semoga saja ini menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diberikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Yeni Fitriani. Di sini nanti kita akan tausiah dan membahas bersama dengan tema yang asyik pastinya dan juga lebih disukai oleh teman-teman, terutama mahasiswa ya, yang sedang dalam masa-masa galau, berkelana kesana kemari untuk mencari cinta gitu ya. Temanya adalah jika berjodoh pasti nanti akan ketemu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih jodoh itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, jodoh adalah sebuah kecocokan di antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, yang nantinya akan menjadi suami atau istri. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih kalau sebenarnya Allah itu memang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Contohnya ya, ada putih pasti ada hitam, ada miskin ada kaya, ada langit ada bumi. Begitupun dengan manusia juga ada laki-laki ada perempuan. Terus tujuannya apa sih Allah menciptakan berpasang-pasangan gitu ya? Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa saling menyukai, untuk saling menyayangi gitu ya. Dan ini teman-teman semua perlu diketahui ya, bahwa rasa sayang itu adalah sesuatu yang hebat banget. Kalau dipikir, kenapa sih kok ada orang yang rela berkorban demi kita, ada yang sayang sama kita gitu ya. Dan teman-teman perlu ketahui juga bahwa rasa sayang dan cinta itu adalah memang fitrahnya manusia, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa nyaman dan dijadikannya rasa kasih sayang. Sesungguhnya dari demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya atau kekuasaannya bagi kaum yang berpikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita sebagai umat muslim sekaligus hamba Allah Subhanahu wa taala harus meyakini bahwa segala sesuatu itu telah Allah tetapkan untuk kita. Mulai dari kapan kita akan lahir, siapa orang tua kita, bagaimana jalan rezeki kita, sampai kapan kita akan dipanggil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari itu semua, Allah juga menciptakan jodoh untuk kita. Namun untuk mengetahuinya, siapa sih sebenarnya jodoh kita? Apakah dia yang selalu saya idamkan, yang selalu saya banggakan atau fanskan? Itu adalah jodoh kita. Itu semua adalah masih teka-teki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu siapa jodoh kita ketika kita telah menemukannya. Dan jalan mencari jodoh itu disebut ikhtiar. Allah memang telah menciptakan jodoh kita, telah menetapkan siapa jodoh kita. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha, berikhtiar bagaimana kita menjemput jodoh kita, supaya jodoh kita itu bertemu dengan diri kita. Allah memang punya ketetapan, tetapi manusia mempunyai usaha dan doa
yang harus diperjuangkan demi bertemunya jodoh kita nanti. Dan dalam prosesnya sendiri, Islam tidak mengajarkan bahwa mencari jodoh itu ibarat membeli kucing di dalam karung. Kalau di daerah kita itu istilahnya ya, kalau di Indonesia pacaran. Nah gitu ya, pacaran itu adalah sebuah perbuatan yang mendekati maksiat dan dikhawatirkan nanti akan berujung kepada zina. Ya awalnya saja kita perhatiin dia, terus gitu ya, berbuat baik sama dia, perhatian lebih lah intinya kayak gitu. Terus nanti nanti kita akan terbayang-bayang, kita akan membayangkan sesuatu tentang dia, dan nanti bayangan kita itu sampai kemana-mana gitu loh. Jadi khawatirkan nanti kalau sudah tidak kuat nanti akan ujungnya apa? Kita melakukan tindakan, mulai dari pegangan tangan, terus ciuman, kayak gitu-gitu pokoknya ya. Terus kalau kita mengamati ya orang-orang berpacaran itu, sebenarnya tuh mereka ibarat kayak dihisap manis sepah lalu dibuang. Teman-teman tahu kan tanaman tebu itu loh, tanaman tebu itu. Nah itu kalau kita makan kan kita sesep ya, kita hisap manisnya. Kalau udah sepah atau gak ada rasa kan kita buang. Nah sebenarnya pacaran itu tuh kalau menurut pandangan Islam itu sangat merugikan banget bagi perempuan. Kenapa begitu? Ketika si cowoknya itu telah mendapatkan nikmatan, telah menemukan apa yang dia inginkan dari diri kita, kalau dia udah puas, maka diri kita akan ditinggalkan. Maka dari itu Islam tidak menganjurkan ya mencari jodoh dengan jalan pacaran. Islam sendiri mempunyai adab-adab yang mulia dan baik, dan pastinya tidak merugikan kaum perempuan. Apa sih usaha atau mencari jodoh secara Islam itu? Ini usaha mencari jodoh di dalam Islam disebut ta'aruf. Ta'aruf adalah pertemuan kedua belah pihak dengan tujuan mengenal atau istilahnya untuk mengetahui lah lebih jauh dengan menggunakan pihak ketiga. Terkait terlepas dari yang saya sebutkan tadi, kriteria-kriteria pasangan dalam berta'aruf itu ya, kita juga harus melihat ya bahwa jodoh itu adalah cerminan dari kita. Dan sebenarnya Allah SWT juga sudah membocorkan bahwa wanita yang baik-baik juga untuk pria yang baik, dan wanita yang tidak baik akan atau bertemu atau untuk laki-laki yang tidak baik pula. Nah kalau kitanya belum baik tapi kok mengharapkan yang baik, itu yang gak pas gitu loh, kurang tepat gitu ya. Kalau kita pengen jodoh kita baik, terus soleh, sayang sama kita, ya perbaikilah diri kita. Nah ini pesannya bagi jomblowan dan jomblowati gitu ya. Nah bagi kalian yang belum menemukan jodoh, ya sabarlah, kalian usaha, kalian berdoa dan terus memperbaiki diri supaya jodoh kita nanti juga baik. Sejauh apapun jodoh kita dan seberat apapun halangan untuk menemukan jodoh kita, jika memang dia ditakdirkan menjadi jodoh kita, maka akan bertemu. Begitupun sebaliknya, ketika sedekat apapun seseorang itu dengan kita, bahkan tiap hari kita ketemu, pegangan tangan, kalau dia bukan jodoh kita, dia tidak akan menjadi pasangan hidup kita. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan quotes kepada teman-teman ya. Garam itu berasal dari laut, sedangkan jahe itu berasal dari daratan. Kalau dipikir secara akal dan logika, mereka tidak akan bertemu. Tetapi atas kehendak Allah SWT, mereka akan ketemu dalam sebuah kuali dan menjadi suatu masakan yang enak sekali. Begitu juga dengan konsep jodoh. Sejauh apapun dan seberat apapun halangan kita untuk bertemu dengan jodoh kita, kalau dia memang jodoh ditakdirkan untuk kita, pasti akan ketemu juga. Demikian tausiah dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.